Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi adalah waktu yang sangat-sangat menunjukkan kemurahan Tuhan. Karena ketika kita tidur, coba kita berpikir, di mana roh kita ini? Apa sembunyi di balik bantal? Apakah di bawah kasur? Apa di bawah ranjang? Yang kita tahu sampai sekian umur kita sekarang ini, setiap pagi kita bangun. Nah ini, kalau kita bisa bangun, bukankah kita ini hidup semata-mata kemurahan Tuhan? Ada beberapa orang bablas. Nah, setiap pagi kita seyogyanya harus komitmen. Saya mau lebih dulu bersama Tuhan. Ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh Tuhan, kami hidup semata-mata kemurahan Tuhan. Kami mau komitmen Tuhan, setiap pagi Tuhan yang lebih utama, lebih dulu untuk kami datang. Karena hidup ini banyak tantangan. Kami mau Tuhan tolong kami. Harapan kami hanyalah Tuhan. Kami manusia terbatas. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan dan bahkan tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mau ikut Yesus? Nah, ini satu pertanyaan. Mau ikut Yesus? Pasti para pendengar kekasih Tuhan pada pagi hari ini akan menjawab, saya mau. Saya pasti mau, Pak. Nah, di sini kalau kita mau mengikuti Yesus, Yesus menunjukkan ada berapa hal yang harus diperhatikan. Lihat di dalam Alkitab ditulis syarat-syarat mengikuti Yesus. Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Kata Yesus kepada mereka semua, bukan orang-orang tertentu loh ya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, tadi saudara pasti yakin. Saya yakin saudara akan menjawab, oh saya mau Pak Sewi mengikuti Yesus. Nah ini Yesus sendiri yang berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku. Nah ini, saudara pasti dalam hati saudara sudah menjawab, saya mau Pak Sewi. Setiap orang yang mau mengikuti aku, satu, ia harus menyangkal dirinya. Dua, memikul salibnya setiap hari. Tiga, dan mengikuti Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, ini Yesus sendiri yang menunjukkan. Saudara sudah menjawab, saya mau. Maka tiga hal ini harus ada di dalam hidup saudara. Harus ada dan harus ada. Perhatikan baik-baik, setiap orang jelas untuk masuk surga itu tidak ada satu kelompok bersama atau pepatah duniawi, surga di telapak kaki ibu, atau swarga nunut. Kekasih Tuhan, yang jelas filosofi-filosofi yang ada ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada swarga nunut, itu tidak ada.
nanti setiap pribadi itu bertanggung jawab kepada Tuhan ketika menghadap Tuhan. Nah ini. Nah di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, selagi kita masih bernapas, waktu kita lahir, kita sudah menulis sejarah hidup kita ini. Sejarah hidup kita ini. Dan bagaimana kita mengisi sejarah hidup kita ini? Jangan sampai nanti kita berpulang kepada Tuhan, kita tidak menulis dengan tinta emas. Jangan sampai kertas kehidupan kita ini, menurut John Locke, ibarat seperti tabula rasa. Ketika bayi lahir, ibarat seperti kertas putih polos. Nah ini menurut pandangan-pandangan yang ada, yang sudah tersebar kepada para pendidik, bahwa ketika bayi lahir itu ibarat seperti selembar kertas putih. Nah, bagaimana anak itu jadinya? Maka tinggal bagaimana orang tua menulis di atas kertas putih itu. Bagaimana ya keluarganya, bagaimana masyarakat di sekitarnya, bagaimana pendidikan yang dia terima dan lingkungan di mana dia belajar. Itu yang menulis di kertas putih kehidupannya. Dan itu akan membentuk karakter anak tersebut ketika dia menginjak dewasa. Berkasih Tuhan, hidup ini hanya sementara. Nah di sini selagi kita masih hidup, ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Jangan sampai kita dikhawatirkan akan kehidupan ini. Jangan sampai kita bangun pagi, mandi, membersihkan diri, sarapan, kemudian kerja, pulang, ya sudah capek, lelah, duduk di sofa, ya sambil makan camilan, lihat acara-acara televisi, karena capek tertidur. Nah ini rutin, setiap pagi bangun, mempersiapkan diri, sarapan, kerja, pulang, duduk di pinggir ranjang atau mungkin duduk di sofa, duduk di kursi, ya, tertidur. Nah, ini rutinitas. Dan perlu saudara ketahui bahwa jangan sampai kita terkecoh dengan usia muda, karena kematian bisa datang kapan saja. Jangan kita terkecoh dengan tubuh sehat, karena kematian tidak pandang tubuhmu sehat. Nah disinilah kebenaran yang kita ingat tentang 10 anak darah di dalam Injil Matius pasal 25. Yang 5 pandai, yang 5 bodoh. Mereka sedang menunggu pengantin. Nah yang pandai mempersiapkan minyak, karena mempelai dalam perjalanan tidak diketahui jam berapa sampai. Dan pelita itu tentunya pelita yang menyala karena harus ada minyak. Nah ini karena tidak tahu kapan datang mempelai, maka 5 anak gadis yang pandai ini mempersiapkan minyak. Ini mempersiapkan minyak. Sedangkan yang 5 bodoh tidak mempersiapkan minyak. Nah ini ketika mempelai datang, pelitanya sudah padam, minyak sudah habis, tidak disiapkan. Perumpamaan ini kekasih Tuhan, banyak yang membahas tentang minyaknya, yang merupakan simbol Roh Kudus. Tetapi esensi kebenaran ini menunjukkan supaya kita ini siap sedia. Ini esensi kebenaran firman Tuhan ini.
5 gadis yang pandai itu dikatakan pandai karena dia siap sedia. Nah, ini sangat penting. Dan ini perlu kita belajar secara alamiah. Supaya kita disiplin dengan waktu. Supaya kita dalam segala hal, dalam acara apapun kita selalu siap. Untuk doa, ibadah, ini pun kita harus siap. Kalau untuk hal-hal duniawi, apalagi sekarang kalau kita pegawai perusahaan yang profesional itu harus disiplin. Masuk kerja harus disiplin, tidak boleh terlambat, ada sanksinya. Nah, ini saya aja dulu waktu masih sekolah di SMA Petra. Terlambat berapa menit saja pintu sudah ditutup. Nah, ini. Itu pendidikan sekuler supaya anak didik itu dilatih untuk disiplin. Kekasih Tuhan, di sini setiap orang, disinilah kita harus belajar untuk selalu siap. Kita sudah mengantisipasi untuk menghadapi ke depan apa yang akan dilakukan untuk kesendirian atau dalam kelompok, dalam tim. Ya, kita harus siap. Jangan sampai kita tidak siap. Ada beberapa hal kita lihat ya, karena tidak memahami betapa pentingnya kesiapan itu, sehingga kita lihat ketika mendekati jam yang sudah merupakan ketetapan untuk pertemuan, untuk rapat, untuk janjian ini, untuk meeting. Nah, karena tidak siap, akhirnya mendekati acara tersebut, mendekati hari hanya, jadi panik, jadi tergopoh-gopoh. Saat-saat waktu yang singkat, ada yang lupa ini, lupa itu, lupa ini. Nah, menjadi kacau. Kekasih Tuhan, di sini Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku. Nah, ini Yesus sendiri mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku. Ini yang mau ikut Yesus. Sebagaimana saudara sudah komitmen, saya mau mengikuti Yesus. Nah, di sini Yesus sendiri menyatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, lihat, pertama, ia harus menyangkal diri. Harus loh saudara, harus. Tidak ada tawar-menawar. Ia harus menyangkal dirinya. Maksudnya apa? Dirinya ini ya terdiri dari keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, gengsi. Nah, ini dia harus mau membayar harga. Harus mau membayar harga untuk ikut Yesus. Jangan menuruti keinginan mata yang penuh nafsu. Iya, mau melihat sepuas-puasnya. Melihat apa? Mau melihat pemandangan ciptaan Tuhan. Ya, itu bagus, mengakui pemandangan-pemandangan gunung, lembah, ya, lautan, samudra. Betapa Tuhan itu Maha Kuasa. Betapa Tuhan itu luar biasa. Dan menciptakan alam semesta raya ini yang begitu indah. Tetapi jangan sampai saudara turuti mata saudara untuk hal-hal yang berdosa. Kenajisan, percabulan, perzinahan. Ya, apalagi sekarang teknologi maju. Media massa, media komunikasi berkembang dengan pesat. Nah, di sini pasti ada beberapa hal yang kebobolan. Ya, mereka saling mengontak
Ada yang kemudian ya iseng kirim ya foto-foto yang tidak bagus, ya kirim video-video yang tidak bagus. Itu bisa mencemarkan pikiran, bisa mencemarkan hati kita. Dan kalau itu tidak diatasi, akhirnya terwujud dalam perbuatan, karena pikirannya sudah dikacaukan ya dengan percabulan, dengan kenajisan, dengan perzinahan, ya pornografi, sudah dikotorkan. Nah ini kita harus mau bayar harga, tidak menuruti keinginan mata kepada hal yang negatif, ya keinginan daging kepada kenikmatan-kenikmatan yang sesaat, ya keangkuhan hidup, gengsi, sehingga kita ya karena untuk dapat hormat dari teman, dari tetangga, akhirnya spekulasi. Ya, sebetulnya tidak merupakan kebutuhan, tetapi memaksakan diri, akhirnya gali lubang tutup lubang. Kekasih Tuhan, nah ini mau menyangkal diri, harus mau bayar harga untuk kita ikut Yesus. Yesus kudus adanya, maka hidup kita juga harus kudus, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Berikutnya dikatakan apa? Memikul salibnya setiap hari, memikul salibnya. Jadi setiap pribadi itu punya salib masing-masing. Nah, salib ini bukan kita menderita karena berbuat dosa, tidak. Kalau kita menderita karena kecerobohan, ketidaktaatan, ya kita perlu bertobat, harus bertobat. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, kalau kita mau bertobat, datang di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri, maka disitulah Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan mengampuni dosa saudara dan memulihkan saudara. Setiap kita punya salib masing-masing. Ya, bukan salib karena kita tidak taat atau berbuat dosa. Nah, di sini kita perlu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, bertobat dan ikut Tuhan. Nah, kalau kita hidup sudah di dalam kebenaran firman Tuhan, kita selalu koreksi hidup kita supaya berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kita ini genah. Nah, kalau hidup saudara genah, kemudian saudara mengalami kesulitan, ya apalagi sekarang ini, ya wabah virus 19 ini yang sudah melanda Indonesia ini, bahkan varian yang baru yang daya tularnya 70% itu pun sudah masuk Indonesia. Nah, dampaknya luas. Dampaknya dalam kehidupan pribadi kita, keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan. Kekasih Tuhan, disinilah salib. Nah, ini jangan sampai kita yang tertulis di dalam surat Yudas. Yudas ini saudaranya Yesus ya. Pada akhir zaman, lihat akan muncul orang-orang yang bersungut-sungut, mengomel tentang nasibnya. Ya, ini sampai begitu rupa mereka di dalam kepahitan demi kepahitan. Nah, ini jangan sampai kemudian kena hukuman Tuhan karena hidup di dalam persungutan. Padahal kasih karunia Tuhan sudah ditunjukkan, yaitu kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, itu mujizat yang paling besar, hadiah yang paling besar. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3, lihat, sampai berlari-lari kepada tujuan. Sedemikian rupa saudara, kekasih Tuhan. Ya, panggilan surgawi, hadiah surgawi, apa? Hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Ini yang penting, kekasih Tuhan.
Jangan menyesal kemudian. Ini yang sangat prinsipil. Saya ingat dulu di Adiyasa ada seorang anak muda nangis terus. Rupanya dia menyesal. Terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk membawa kabar baik, kabar berita Injil kepada bapaknya. Bapaknya meninggal, belum mau terima Yesus. Dia menangis, dia menyesal. Dia membayangkan bagaimana bapaknya ini masuk neraka, dibakar api yang tidak pernah padam, dimakan ulat-ulat, cacing-cacing yang tidak pernah mati. Ini Alkitab katakan tempat yang sangat mengerikan, kengerian bagi segala yang hidup. Jangan sampai masuk neraka baru ingat orang yang disayangi, seperti orang kaya yang mati masuk neraka ini. Ya, masa hidupnya dia berlimpah-limpah dengan kenikmatan duniawi ini, dengan makanan yang enak-enak yang mahal-mahal, dengan minuman yang enak-enak yang mahal-mahal, minuman apa saja sampai wine yang usia sekian tahun yang mahalnya minta ampun. Tetapi ketika mati masuk neraka, setetes air pun tidak dapat diperoleh. Bayangkan setetes air. Lalu saudara pada siang hari sedang ada di luar rumah, pekerja-pekerja yang sedang tugas siang hari dalam cuaca yang musim panas. Lihat begitu panasnya, begitu hausnya, sampai setetes air itu begitu sangat berharga. Ketika kita bisa meneguh air itu, lihat sejuk, fresh, seger. Nah ini, saya suka minum air, selalu saya nikmati air itu. Nah ini, jangan sampai seperti orang kaya masuk neraka, setetes air pun tidak dapat diperoleh. Dan ketika sangat menderita baru ingat orang-orang yang disayangi. Nah ini jangan sampai terlambat saudara. Ada orang-orang yang saudara sayangi, orang tua saudara, saudara kandung saudara, family. Nah selagi kita masih bernapas, ini kesempatan yang sangat berharga. Kita tinggal antri saja untuk masuk peti, kemudian dimakamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Kenyataan itu akan kita hadapi nanti. Kasih Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai kita disibukkan dengan arus duniawi ini. Jangan khawatir. Rasul Paulus lihat tujuan hidupnya adalah hadiah itu, panggilan surgawi. Kalau orang duniawi ditanya, anak kecil, anak muda, kamu besok cita-cita apa? Oh, saya ingin nanti tujuan saya tercapai menjadi dokter, menjadi insinyur. Ketika menjadi dokter, kemudian dipraktekkan sekian tahun, 30-40 tahun, setelah itu pensiun. Dia harus belajar dari sejak muda sampai menjadi dokter, kemudian dipraktekkan sekian puluhan tahun. Nah, kasih Tuhan, di sini kita sebagai umat Tuhan jangan sampai bersungut-sungut. Jangan berdosa di dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Harus punya komitmen. Saya mau ikut Yesus. Nah, lihat, setiap hari menanggung salib diri kita. Yesus sudah menanggung salib itu, dan dia sampai memikul salib itu sedemikian rupa. Kasih Tuhan, setiap kita punya salib masing-masing. Kita sudah hidup genah, takut Tuhan, tetapi disusahkan orang-orang. Ya, bahkan mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit sekian tahun terus diranjang berbaring. Atau mungkin di dalam perusahaan kita akhirnya kena ceroboh, kena kurang hikmat, akhirnya kena makan, rugi sekian uang. Saya ingat dulu ada paman saya mengalami kerugian begitu banyak, miliaran, karena kena tipu sampai itu jadi Alzheimer, gemeter, karena
stres berat, depresi berat, sekian miliar ditipu. Sampai suatu hari dia buka pintu dengan gemeter, ya, jatuh geblak, langsung meninggal. Nah ini dampaknya kepada jiwa, roh, dan tubuh. Akhirnya psikosomatis, jiwanya mempengaruhi tubuh, stres, kepala pusing, jantung berdebar-debar, sampai akhirnya lihat, ya, akhirnya meninggal dengan tragis. Makasih Tuhan. Di sini, dalam kita mengikuti Yesus, kita punya salib seperti sekarang ini, pandemi yang melanda dunia, dan juga kita perhatikan di Indonesia banyak pengusaha di dalam kesulitan karena pembeli sudah berkurang dalam wabah COVID ini. Mereka ada yang mengalami toko yang sepi, di PHK, dirumahkan, sehingga tidak ada pemasukan uang yang cukup. Yang dulunya bisa mengatur sedemikian rupa dengan gaji utuh, ya, untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini, SPP, bayar iuran, bayar kredit, ya. Tetapi ketika sekarang ini toko sepi, dan apalagi menjadi karyawan suatu perusahaan, harus dipotong gajinya. Ada yang dipotong sampai 50% dan bahkan lebih, sehingga mereka jadi bingung, kacau, dan panik. Nah ini, keuangan yang diterima itu dalam kondisi normal, kondusif, itu sudah ditoto. Sekian uang untuk bayar ini, bayar itu, ya, sekian uang untuk, ya, ditabungkan kemudian, sekian uang juga untuk antisipasi kalau terjadi sesuatu yang perlu pengeluaran uang. Nah ini, tetapi sekarang ini karena perusahaan sepi, akhirnya gaji karyawan dipotong. Nah kalau dalam standar normal itu sudah diperinci, ditata sedemikian rupa sehingga bisa menanggulangi dengan baik dan bisa melayani Tuhan. Tetapi sekarang ini dipotong, akhirnya ya kacau semuanya, panik hidupnya. Yang dulu sudah ditoto jadi kacau semua. Nah di sini kekasih Tuhan, kalau kita menghadapi demikian, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini perlu ada di dalam hidup kita ini, seyogyanya. Karena firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan katakan apa? Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah. Lihat, firman Tuhan dengan tegas katakan, tetaplah berdoa. Dalam situasi kondisi apapun, dampaknya kepada, ya, diri, keluarga, pekerjaan, usaha, dampaknya sampai begitu rupa. Sepi. Nah, tabungannya pun sudah tinggal sedikit karena wabah ini berlangsung dari bulan Maret tahun yang lalu sampai sekarang tidak selesai, bahkan meningkat, bahkan varian baru, bahkan daya tularnya sampai 70%. Nah, kita jadi takut membayangkan ke depan. Tidak punya family yang bisa membantu. Ya, toko sepi, tidak ada pembeli. Uang tabungan cuma tinggal sekian. Nanti kalau uang tabungan habis, terus bagaimana ke depan ini? Ya, bagaimana dan bagaimana dan bagaimana? Mengkhawatirkan. Makasih Tuhan. Disinilah kita harus punya pegangan yang pasti. Dan saya katakan hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Sebab itu kita harus punya keyakinan penuh kepada Yesus Kristus. Apapun terjadi, apapun yang di luar nalar kita di dalam, ya, kesulitan, kesukaran itu, sampai kita berpikir, sampai pikiran kita buntu,
Nah, di sini kasih Tuhan, ketika kita dalam kondisi yang demikian, kita harus mau pikul salib. Ada lagi mungkin keluarga kita ya sakit, di mana dia tidak bisa berjalan, harus diranjang, harus pakai kursi roda, dan juga ada yang begitu banyak saran-saran kalau anggota keluarga kita sakit. Minum herbal ini, minum herbal itu, ya, minum obat ini, minum obat itu, ya, lakukan ini, makan jus saja, ya, lakukan itu supaya jemur di matahari. Ada lagi sarankan setiap pagi olahraga. Tetapi kita lihat kenyataan-kenyataan yang ada. Mereka sudah melakukan olahraga, bahkan ada yang suka olahraga pagi, rumahnya di daerah elit dan udara bersih di Citraland. Lihat sampai mendadak meninggal. Orang tidak menyangka tinggi besar, gagah, bahkan dia punya pendidikan medis dan dia bisa menjaga kesehatan dirinya sesuai dengan disiplin ilmu medis. Tetapi sayang, dia harus meninggal dalam usia muda dan banyak mengagetkan orang. Nah, ini kenyataan hidup. Tidak tahu dipanggil Tuhan kapan. Ya, seorang dokter, makanannya kesehatan, penasihat kesehatan, dan juga ya dia tahu persis bagaimana supaya memiliki tubuh yang stamina. Dan yang sangat ironis, yang sangat tragis, dia yang paham medis, disiplin ilmu medis, justru harus mati muda. Nah, ini bukankah ini ironis? Pendiri GPPS Bapak Ishak Liu bisa mencapai usia hampir 100 tahun. Bahkan dia di masa usia tua pun masih ada sakit bawaan yang harus diinsulin. Nah, tapi lihat, dia bisa mencapai hampir 100 tahun. Beliau meninggal usia 98 tahun. Lihat, dia bukan seorang ahli medis, ahli obat, ahli kesehatan. Dia bukan ya seorang yang begitu mengerti tentang kesehatan, tetapi karena kesukaannya suka berdoa setiap hari 6 jam. Setiap hari 6 jam dia berikan waktu kepada Tuhan. Yang menurut orang duniawi, sayang sekali, waktu adalah uang. Buat apa itu duduk-duduk berlutut itu, ya buang waktu saja. Tetapi Tuhan ganti dengan panjang umur. Nah, ini ada kawan saya juga, dia seorang guru olahraga yang kemudian jadi pendeta. Ketika dia menjadi pendeta, dia menjadi anggota majelis pusat atau sinode di dalam mempersiapkan ya aktivis-aktivis untuk menjadi seorang pendeta. Maka harus ada ya diklat, mengikuti diklat untuk baik pendeta pembantu, baik pendeta muda, baik pendeta penuh. Dan beliau ini adalah bagian yang setiap pagi untuk mengajak calon-calon kependetaan ini supaya punya tubuh yang sehat prima. Setiap pagi untuk gerakan ini, untuk kesehatan paru-paru, gerakan yang ini untuk kesehatan jantung, gerakan yang ini untuk kesehatan kaki, untuk gerakan ini untuk kesehatan otot, supaya tubuh ini memiliki kesehatan yang prima. Tetapi siapa yang menyangka ketika dia pulang ke kampungnya selesai rapat sinode, ya lihat, siangnya mengajar, berangkat dari Surabaya sampai di kotanya besok pagi. Ya, siangnya mengajar sekolah teologi, kemudian sorenya olahraga untuk supaya tubuh staminanya baik, bagus. Tetapi ironis, ketika olahraga bulu tangkis,
napasnya tersenggal-senggal sehingga ya harus dibawa ke rumah sakit, harus mendapat pertolongan pertama. Ya, dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Menghembuskan napas yang terakhir. Nah, ini fananya manusia. Satu dokter, yang satu ya guru olahraga yang tahu manfaat setiap gerakan, tapi mereka mati muda. Kasih Tuhan, disinilah kita perlu belajar setiap hari. Seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarkanlah aku setiap hari untuk menghitung hari-hari. Ajarkan kami sedemikian menghitung hari-hari, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari. Ada yang nyeletuk, ngapain hari dihitung? Kita kerja dan kerja supaya mendapat honorarium, gaji tetap, agar bisa untuk keluarga, untuk kelangsungan kehidupan ini. Tetapi kekasih Tuhan, seringkali beberapa orang itu menjadi khawatir. Akhirnya terseret dalam kesibukan bangun pagi, kerja pulang tidur, bangun pagi, kerja pulang tidur. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Waktu untuk hal-hal yang untuk kekhawatirannya ini sampai dia berani memberikan waktu yang disiplin, yang tegas. Tetapi untuk Tuhan bagaimana? Kalau kita mau jujur, asal-asalan, kalau ada waktu, kalau sempat. Nah, ini jangan sampai kita menulis kertas putih kehidupan kita itu dengan hal-hal yang demikian, dan ketika kita berpulang, di sanalah sejarah hidup kita ditutup. Nah, saya berkata kepada saudara sekarang ini, saya berkata kepada saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan menunjukkan pada saat ini, saudara masih bernapas, saudara masih bisa menggerakkan panca indera saudara, saudara bisa menggunakan tangan kaki saudara. Nah, ini kesempatan yang sangat berharga. Adakah saudara berdoa dengan baik? Berdoa syafaat untuk bangsa negara kami Indonesia ini? Apakah saudara sudah menjalani nilai-nilai kekal sebagaimana firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, kita mewujudkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Berdoa syafaat. Saudara berikan waktu saudara untuk Tuhan, untuk bangsa negara Indonesia. Karena itu yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Itu yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Tentunya kita mau hidup kita baik dan berkenan kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, kapan lagi? Dan hidup ini penting. Ketika Yesus khotbah di bukit, jangan khawatir akan sandang pangan. Jangan khawatir. Dan apa Yesus katakan? Lihat bunga bakung. Salomo dengan kemewahannya, lihat tidak mempunyai pakaian seindah bunga bakung itu. Lihat burung Tuhan pelihara, mereka bisa mendapat makanan. Tetapi ada juga yang masih menyeletuk. Iya Pak Sewi, burung itu kan bisa mencrok sini, mencrok sana. Nah, ada yang mempermasalahkan. Lah awak-awak ini kalau mencrok kebunnya si A, mencrok kebunnya si B, mencrok di kebunnya si C, pasti kita diteriakin maling, ketangkap bisa masuk pidana sekian tahun. Enak aja kalau ngomong. Kita ini hidup dalam kenyataan, kita bukan burung,
kita bukan bunga bakung. Tetapi Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa itu tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Bapa itu tahu. Nah, kalau Bapa itu tahu, masa merem? Kita lihat janda yang berdoa sekian demikian, ya, yang sungguh-sungguh, pasti Tuhan perhatikan. Kalau kita lihat kisah janda yang berseru-seru kepada hakim supaya dibela masalahnya. Lihat dalam Injil Lukas 18. Seorang janda datang kepada hakim, dan hakim itu hakim yang lalim, yang tidak takut Tuhan. Seandainya janda ini seorang pendeta besar internasional, hakim ini tidak takut, dan dia tidak menghormati seorang pun. Sekalipun janda ini seorang pejabat tinggi, hakim ini tidak takut. Tetapi lihat, karena janda ini berseru-seru sedemikian rupa, di mana Yesus mengajarkan perumpamaan ini, menegaskan untuk berdoa dengan tidak cemu-cemu, tidak cemu-cemu. Lihat, janda ini terus datang kepada hakim, belalah hambamu, belalah hambamu. Saya ingat Om Ishak, pendiri GPPS, beliau selalu berdoa demikian kalau ada orang menyusahkan dia. Bela hambamu, karena terus menerus sering, sehingga akhirnya hakim yang tidak peduli dengan siapapun yang tidak takut Tuhan, akhirnya membenarkan, capek ngurusi, akhirnya membenarkan janda ini. Kekasih Tuhan, nah di sini camkanlah, Yesus katakan camkanlah, camkanlah, camkanlah ini, hayati, telisik sampai sedemikian rupa. Ini Yesus katakan, camkanlah. Masakan orang-orang pilihan yang berdoa siang malam, berseru siang malam, masa Bapak surgawi itu merem? Yesus katakan, Bapa tahu kebutuhanmu, tahu. Hanya kita inilah seringkali kita sendiri yang tidak memperhatikan. Kalau saya memperhatikan dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Rasul Paulus katakan esensi kebenaran kehidupan kekristenan tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Allah memanggil kita di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus yang adalah setia. Kita punya Tuhan yang setia. Kita ini yang tidak setia. Kita doa kalau butuh, kita doa kalau ada waktu, kita doa kalau sempat. Tapi untuk segala hal duniawi kita bisa mengutamakan kekasih Tuhan. Nah sekarang ini, setiap pribadi bertanggung jawab kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan katakan apa? Pikul salibnya setiap hari. Nah, kalau di dalam kehidupan saudara ada anggota keluarga saudara sakit sekian tahun, hanya bisa berbaring di ranjang, kita perlu saat yang demikian mempraktekkan iman kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17-19, tetaplah berdoa. Dia tetap apapun yang terjadi. Kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh. Apapun yang terjadi, anggota keluarga kita sakit sekian tahun, kita sudah menjalani apa yang Tuhan suruh. Panggil penatua, kita sudah panggil penatua untuk mengoles dengan minyak. Yakobus pasal 5. Kita sudah memakai herbal, sebagaimana Yeremia menulis, tidak adakah balsam di Gilead? Gilead ini kota yang memproduksi tanaman herbal, obat-obatan. Ini, kasih Tuhan, kita lihat, kita sudah laksanakan semua, tetapi melihat kenyataan secara manusiawi kita bisa mengatakan kok begini, kok begitu. Nah ini jangan sampai kita berdosa dan perkataan. Tetap komitmen
ya setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin kita sudah tidak bisa memikirkan, ya. Nah, di sini tetap kita berserah kepada Tuhan. Jangan sampai kita menghakimi Tuhan, menghakimi sesama kita. Kalau ada yang terjadi demikian, bukan menunjukkan kita orang berdosa. Tidak, kita sedang dibentuk. Bukan saja kita, orang-orang duniawi pun demikian. Karena kita hidup di dunia yang berdosa. Kalau kita mengalami kesulitan, kesukaran, nah ini jangan kita sampai punya pikiran saya sudah berdosa. Nah, tapi yang jelas, kalau memang saya menyadari itu karena dosa, maka 1-2 Tawarik pasal 7 ayat 14, kita harus datang di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri. Ya, datang di bawah kaki Tuhan. Ada penundukan diri di bawah kaki Tuhan. Maka disitulah kita akan melihat Tuhan itu nyata. Ya kasih Tuhan, ini setiap orang punya salibnya masing-masing. Saya punya salib dalam hidup saya. Saudara mempunyai salib di dalam keluarga saudara. Nah, di sini ya dikatakan setiap hari. Tuhan sedang melihat apakah kita ini ngomel, bersungut-sungut, kok begini nasib saya. Saudara akan lihat mahkota yang indah nanti di surga. Begitu agungnya kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Dia Tuhan dan Dia tunjukkan kepada saudara, sehingga saudara berdecak kagum. Kasih Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat. Nah, jangan sampai kita menjual Yesus, meninggalkan Yesus. Pindah keyakinan tidak menyelesaikan masalah. Semua orang siapapun dia punya masalah dalam hidupnya. Tetapi bagi kita yang beriman kepada Yesus, beda kekasih Tuhan. Kita punya Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kematian sudah dipatahkan. Dia sudah menanggung dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan kita di tubuhnya yang suci, yang kudus itu di kayu salib. Jangan kita putus asa. Ketika kita berdoa tidak terjadi apa-apa, jangan putus asa. Tetap kita jalan, tetap kita maju, tetap kita komitmen bahwa saudara di dalam kehidupan yang singkat ini, saudara mau menutup sejarah hidup saudara dengan tinta emas. Nah, lihat berikutnya Yesus katakan apa? Ya, ikutlah aku. Nah ini, ikutlah aku. Kasih Tuhan, di sini dalam kehidupan duniawi setiap hari, dinamika hidup ini, tentunya ada tantangan, kesulitan, kesukaran. Kita harus punya komitmen. Saya tetap akan ikut Yesus. Saya tetap akan ikut Yesus. Saya tetap akan ikut Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus ini yang membedakan. Setiap orang punya masalah masing-masing dalam kehidupan dirinya, keluarganya, usaha pekerjaannya. Di sini saudara, saya tetap mempunyai keyakinan Yesus Kristus yang sudah yang kita yakini adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sudah berkorban di kayu salib, memikul dosa kita, sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Ketika dia menderita jasmani, batinia, lihat dia tidak berbuat dosa sampai mati. Luar biasa Yesus kita, punya figur yang luar biasa. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak menipu, dia tidak mengancam, dia tidak mencaci maki. Lihat, luar biasa. Dia naik ke surga dan dia akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang adil. Lihat di sini, hakim yang adil, dan Tuhan akan menunjukkan betapa pemuliaan itu bagi Yesus Kristus, anak domba yang disembelih itu. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12 dan seterusnya, anak domba yang disembelih itu tentunya Yesus. Siapa lagi? Kita yakini bahwa Yesus Kristus penggenapan dari di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12 ini. Kasih Tuhan, lihat Yesus tidak berbuat dosa.
Kalau kita bisa saja kita berbuat dosa kalau pikiran kalut, sumpah, ya. Jadi hidup ini jadi marah-marah terus secara psikologis. Lihat juga, kita lihat ya, Yesus terusnya setelah mengajar kepada jemaat di 1 Tesalonika ini. Lihat Yesus katakan apa? Seyogyanya semua yang mengikuti Yesus, dia harus, kalau kita sudah mendengar seutuhnya, menyangkal diri, harus ini, pikul salibnya masing-masing. Ini, dan selanjutnya, ya Yesus Kristus, ya kita mantap apapun yang terjadi, mantap dalam Yesus. Dan kita mau menulis sejarah hidup kita dengan nilai-nilai kekal. Nah, kekasih Tuhan, kembali lagi kita dengarkan, setiap orang yang mau mengikuti aku, Yesus katakan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti Yesus. Mari kekasih Tuhan, ini yang Yesus mau. Supaya kita yang mau mengikuti Yesus, setiap pribadi mau menyangkal diri, mau rugi untuk tidak menikmati kenikmatan dunia yang sesaat saja. Yang kedua, pikul salibnya masing-masing setiap hari. Mungkin kita disusahkan, mungkin kita dirugikan, ya mungkin kita mengalami suatu peristiwa, ya sampai saudara akhirnya menangis dan hancur hati, ya. Tetapi berbahagialah saudara bisa memikul salib saudara sudah kena hidup, tetapi saudara mengejek, saudara dilempari, ya saudara kemudian ya sedemikian rupa, ya saudara terus tidak diberikan penghargaan. Saudara harus mengalami, ya sudah hidup kena, tetapi kenapa masih susah, kehidupan ekonomi, anggota keluarga saudara yang sakit hanya bisa diranjang sudah sekian tahun, ya banyak hal. Nah di sini kekasih Tuhan, kalau kita ikut Yesus tetap mantap, jangan sampai digonjang-ganjingkan, jangan sampai diombang-ambingkan, tetap mantap. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, hanya Yesus Kristus komitmen saya. Kami sadar bahwa manusia fana adanya. Dan kami mau Tuhan untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau kami berdoa dan sungguh-sungguh seperti Elia, manusia biasa, tapi telah berdoa dan sungguh-sungguh, maka mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Elia manusia biasa, dia bukan Superman, tetapi dia sudah berdoa sungguh-sungguh. Dan lihat mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada jalan keluar. Mari kekasih Tuhan, pagi hari ini kita mengambil komitmen. Saya mau menyangkal diri, pikul salib saya setiap hari, dan mantap mengikuti Yesus. Kekasih Tuhan, hidup saudara akan lihat Tuhan itu nyata. Seperti Rasul Paulus, tujuan hidupnya adalah hadiah, panggilan hidup kekal. Tetapi Paulus bukan seorang yang bodoh, dia juga jenius. Lihat, dia sadar bahwa dia masih hidup di dunia ini, dan dia menerapkan 3 prinsip: mengenal Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus, dan persekutuan di dalam penderitaan salib Yesus. Kalau 3 hal ini ada dalam kehidupan saudara, maka jangan khawatir masa depan saudara, jangan khawatir ekonomi saudara. Saudara akan melihat Yesus Kristus begitu nyata dalam hidup saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus sendiri menyatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, yang mau setiap pribadi menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Setiap pribadi harus mau menyangkal diri,
pikul salibnya masing-masing, dan mantap dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara yang sakit sekarang ini, Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Kami berseru dengan nama yang agung dan mulia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus mengalir kepada setiap pribadi, mengalir kepada setiap pribadi. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berkati bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, wabah bisa teratasi, dan vaksin yang sudah diterapkan, Tuhan berkati. Puji Tuhan dan puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari Tuhan, setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, setiap pribadi pagi hari mengambil komitmen, saya mau menyangkal diri, pikul salib saya setiap hari, dan mantap di dalam Yesus yang tidak tergoyahkan. Karena Tuhan sudah setia kepada kami, dan kami mau melaksanakan bagian kami sesuai 1 Korintus 1 ayat 9. Kami mau Tuhan komitmen untuk datang di bawah kaki Tuhan terlebih dahulu. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus turun atas saudara masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.